Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Seputra, mahasiswa dari Universitas Pahlawan dengan prodi PGSD dari kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori belajar matematika serta macam-macam teori pembelajaran dalam matematika. Teori belajar menurut Reservendi 1998 adalah berisi uraian tentang apa yang terjadi dan apa yang diharapkan terjadi terhadap mental peserta didik. Menurut teori modern, menganggap bahwa belajar merupakan kegiatan mental seseorang hingga terjadi perubahan tingkah laku. Pelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola pikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan guru dengan berbagai metode dan teori belajar agar program matematika tumbuh dan berkembang secara optimal. Macam-macam teori pembelajaran matematika. Yang pertama, teori belajar konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mengekstraformasikan informasi kompleks. Teori ini berkembang dari kerja Piaget-Vygotsky, teori-teori pemrosesan informasi dan teori psikologi kognitif yang lain. Kedua, teori perkembangan kognitif Piaget. Teori ini disebut pula teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik. Yang selanjutnya, metode pengajaran John Dewey. Di dalam memecahkan masalah, yaitu proses berpikir aktif dan hati-hati yang dilandasi dengan proses berpikir ke arah kesimpulan-kesimpulan yang deduktif. Selanjutnya, teori pemrosesan informasi. Teori ini adalah bagian dari teori sibernetik. Menurut teori belajar sibernetik, pengertian belajar adalah pengolahan informasi. Menurut teori sibernetik, proses belajar memang penting, tetapi yang lebih penting adalah sistem informasi. Sistem informasi inilah yang pada akhirnya akan menentukan proses belajar. Yang selanjutnya, teori David and Sobel. Teori ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, kemampuan pemrosesan informasi untuk menyerap dan mengaitkan bidang-bidang pengetahuan. Teori ini dimaknai sebagai belajar bermakna. Yang selanjutnya, teori penemuan Jerome Bruner. Bruner menyatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik jika pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau penambah melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Yang selanjutnya, teori pembelajaran sosial Vygotsky. Vygotsky berpendapat seperti Piaget bahwa siswa membentuk pengetahuan sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan siswa sendiri melalui bahasa. Teori pembelajaran yang selanjutnya, teori pembelajaran perilaku. Prinsip yang paling penting dari teori belajar perilaku adalah bahwa perilaku berubah sesuai dengan konsekuensi-konsekuensi langsung dari perilaku tersebut. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dari pembelajaran matematika serta macam-macam teori pembelajaran matematika. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.